Pondok Pesantren Ikhwan Muslimin putra dan putri berpusat di Sulawesi Selatan, tepatnya Perumahan Entes Madani, Kabupaten Goa, sementara menjalankan pembangunan baik untuk putra maupun putri. Ini dipersiapkan untuk 4 lantai yang kira-kira membutuhkan biaya sekitar 1 miliar lebih. Nah, di tempat ini juga akan ada pembangunan masjid 4 lantai khusus untuk putra, khusus untuk putri, khusus juga untuk mahasiswa, dan di sini ada lapangan-lapangan bola, lapangan voli bagi santri-santri putra, dan ada kolam ikan, dan ada supermarket yang ada di dalamnya. Jadi harap bantuan kepada sahabat-sahabat saya agar dapat memberikan partisipasi. Semoga pondok ini bisa berjalan dengan baik pembangunan fisik maupun pembangunan material. Nah, oleh sebab itu, bagi sahabat-sahabat saya, para simpatisan, mudah-mudahan bisa menyalurkan sebagian rezekinya di Yayasan Ikhwan Muslimin, yaitu BSI rekening 10546652225 atau konfirmasi admin 08193729127. Bisa sampai sebelum Isya, karena besok saya mungkin ke Mahat, malam lagi ada acara, berangkat langsung ke Makassar. Setelah itu kembali ke Jakarta, karena kantor saya di Jakarta, Pak. Tapi saya ke sini banyak hal, karena saya juga sebenarnya saya asli Wajo, tepatnya di daerah Pamana. Itu saya bapak saya dulu itu kali Pamana, Ki Haji Abdul Rahman, murid Ki Haji As'ad. Kalau nggak salah juga di sini ada keluarga siapa, Kota Tundru ya. Terus saya juga ada rumput dari Datuk Kapi. Sebelum saya memulai campur kahwa bicara ugi deh. Semua orang Bugis ya, ada orang luar Bugis. Ya, ya, campur bicara ugi deh. Dan maklum tidak terbiasa bahasa Bugis. Saya lebih lancar itu bahasa Makassar. Ya, maklum tinggal di Makassar. Pertama adalah ini karena hijrah Rasul, tentunya saya bicara sedikit tentang Rasul. Biasanya secara umum kita hidup di atas bumi, kita dalam kultur atau dalam kebudayaan, biasanya generasi itu ingin meneruskan aktivitas sesepuh atau orang tuanya, biasa begitu. Pak Galung nyambok yang kata biasa, atau bandar atau pedagang sapi atau kontraktor atau mungkin PNS atau direktur, ya kira-kira biasa. Ini kan mau perterui usaha nabung, jadi ikut masuk satu-satunya. Itu juga bagus. Ya, biasanya gitu kan. Saya nalona dari nenekmu, ini kan. Jadi itu umum. Tapi yang jauh lebih penting adalah meneruskan perjalanan Rasulullah SAW. Itu yang pokok. Begitu rendahnya kita punya cita-cita kalau hanya meneruskan perjuangan keduniaan, sedangkan kita diciptakan tiada lain untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cita-cita Rasulullah kita teruskan. Kebetulan Pak Galuka. Cita-cita Rasulullah kebetulan saya Pak Bengkeleka. Jadi utamakan cita-cita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mau hijrah, bayangkan kalau cita-cita Rasulullah tidak dicita-citakan oleh umat Islam, bagaimana nasib Islam 50 tahun ke depan?
mungkin tinggal merek. Sekarang sudah ada bayangan. Apa bayangan kelemahan Islam? Lihat berapa jumlah yang di masjid ketika sholat subuh. Buya Hamka mengatakan, kalau mau lihat orang Islam, lihat ketika sholat, jumlahnya sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Tapi kalau itu tepe itu jumlahnya termasuk penyasul. Itu kata Buya Hamka. Jamaah yang saya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Integritas langkah menuju penyempurnaan pikiran dan tindakan. Saya mengangkat satu surah, yaitu surah Al-Asr. Wal Asr itu sumpahnya Allah. Ya, demi asar, demi waktu. Biasa wal fajar, demi fajar. Wasyams, Allah suka bersumpah dengan ciptaannya, yaitu matahari, fajar, wadduha. Kalau kita barangkali suka sumpah dengan nama nenek moyang atau apa. Innal insana lafi khusr. Semua manusia itu merugi hidupnya. Rugi mana itu dapat tahu mapamula moto letu matindro letu moto. Katakanlah pada hari ini adalah hari Senin, semua dari pagi sampai malam ini adalah rugi. Kecuali illalladzina amanu, kecuali terlibat dalam proyek-proyek keimanan. Itu satu. Dan akan Allah Ta'ala rugi mana kok kecuali sesapu opami apa yang pasal lebih baik aku Pancasila ya apalah, belum pasal-pasal yang lain, belum perda, belum ya undang-undang buat apa pasal illalladzina amanu, proyek keimanan. Apakah kita beriman dari pagi sampai malam? Keimanan itu tentunya ukurannya adalah tindakan. Hari tindakan belum balik, jujur, ya, psikomodelana, ya itu adalah proyek keimanan. Berarti itu waktu adalah mengajar jujur, jam masuk jam keluar jujur, itu berarti proyek keimanan. Lain tanda tangan tahmak, lain tanda tangan masuk, tambah waktu nak, berarti itu manusia yang paling merugi di hadapan Allah SWT. Sampaikan yang hak, tidak usah khawatir dipotong gajinya. Kita lebih takut dilaknat Tuhan. Swasta jujur memberikan gaji kepada, yaitu proyek keimanan. Apa yang mendorong dia jujur adalah iman. Itulah waktu yang menyelamatkan kita. Secara banyak hal, ada dorongan iman, ada juga dorongan nafsu. Tenahan nala, tanda tangani bukan haknya, itu namanya wa amilus sholihat, dan proyek beramal. Berlomba-lomba kita untuk amal. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk kebaikan. Indikasinya ketika ada panggilan Allah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, tinggalkan semua kegiatan dan cari suara itu. Itu bukan suara muazzin, itu hanya suara muazzin perantara, tapi itu adalah panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aja mah kedai Cina megang paut tuh, ya enggak? Ibu mau hijrah atau acara ini mau diamalkan atau hanya seremonial? Kalau diamalkan kita semua merugi. Bela-bela aku boleh pandang, Mari
tinggalkan kantong, simpan cangkul di sawah, tutup. Kita punya dagangan, jangan diganti perempuan, jangan sholat dulu lah. Tidak usah khawatir waktu sholat pembeli banyak lari seperti di Mekah. Ada nggak orang menjual di Mekah ketika asar? Tidak ada. Ya apa ini pede batu dia pede mega pengali. Heran juga saya. Ada apa ini? Ya, itu amal. Bantu yang bisa dibantu. Asrama mau dibantu, bantu tenaga, bantu pikiran. Sebenarnya bukan membantu itu kalau agama, dibantu oleh wa ma tunfiquna illa ibtigha wajhillah. Jangan engkau mengeluarkan sedikit titipan rezeki kecuali mencari ridhonya Allah. Aja pesui dalek nanti kita mengalah bukan temu dari kota Nyawerio mengalah taala. Kira-kira begitu. Kenapa gitu? Dia mau kasih pasar rugi ya karena maklum lah dia itu biasa. Itu amal soleh. Berarti kalau jam 7 beramal jam 8 dan seterusnya. Wa tawasau bil haq. Saya kira guru ini dari jam 8 sampai jam 12 tambah lagi luar biasa pahalanya guru. Jangan dipandang kecil. Selama niatnya karena lo bu ya. Berikutnya anak karena gaji dia itu nggak salah tapi kurang-kurang kapan catatan nama DKM. Perbaiki niat. Innamal a'malu bin. Itu guru tersadar bahkan pernah menolak tawaran Arumatua untuk memberikan gaji para guru-guru karena dikhawatirkan terganggu keikhlasannya. Tapi survei membuktikan dia tuh gak kasih asik guru tersadar. Dia gak gajinya mendre Mekah. Ya apa ditata luplo atau mal tabung. Namun umurnya silahkan toh. Ini kan logika ini. Jangan berbicara logika kalau wilayah keagamaan. Yang terakhir, watawasau bis sabar. Sabar lagi. Ya. Sabar mengajar. Gubernur itu mati. Mengajar itu sampai mati. Tuntutlah ilmu mulai dari kecil dia sampai ke lelahan. Ya. Oleh sebab itu, kemudian pensuki apa guru kau terus letu mati. Selama yang diajarkan itu adalah terkait agama Allah Ta'ala. Misalnya guru SMP, cari dalil tentang ketuhanan, cari dalil matematik. Siapa yang dari mana sumber ilmu? Cari dalil fisika, cari dalil tentang IPS, PKN. Pemulih Allah Ta'ala, pacapur Allah Ta'ala. Jangan terpotong. Karena yang membagi di ilmu ini adalah barat. Tidak ada ilmu. Yang ada adalah ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa 'allama Adam al-asma. Tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Makanya menuntut ilmu tidak diawali dengan nilai agama, diakhiri dengan kebesaran Allah. Mega kebatan risikolana, matan itu dorakan Allah Ta'ala. Coba cek di Unhas. Dia 45. Berapa yang tidak sholat? Berapa yang korupsi dosen-dosen? Berapa yang maksiat? Lihat di koran saja, tidak usah lihat di koran. Kenapa? Karena tidak diawali. Dia itu Allah Ta'ala pendebatan paling disingkat. Jadi kira-kira gambaran dulu yang saya sampaikan dalam. Jadi jangan bangga dengan ilmu yang tinggi, bangga dengan akhlak yang baik. Liutamima makarimal akhlak. Wah hebat ya, matan sekolah baik ini. Siapa yang mengukur? Yang diukur kehebatan adalah akhlak. Maka setelah sampai papa di sekolah, nanti di sekolah. Coba deh. Tante di sekolah tapi pacan diri ya kan tidak seimbang. Tidak seimbang kan? Acara ceramah, sunnah dan nabose ini lebih parah lagi. Bukan cuma dirinya yang kena tapi membawa tokoh-tokoh agama yang lain.
saya berikan nasihat ini, saya juga berupaya saya sendiri belajar mengamalkan. Ya, alangkah hancurnya kalau pacak yang bicara dari sepakaukan. Kau beramakkan indah Allah antaku. Allah sangat murka. Macam kau bicara dia bisa pakaukan. Yang kedua, Bapak sekalian, semangat hijrah. Saya ingin mengingatkan kembali bahwa kita hidup ini, katakanlah ukuran 63 tahun, 24 jam per hari kali 60 menit kali 60 detik. Saya sudah hitung, kalau kita meninggal umur 63 tahun, praktis kita hidup sekitar 40 juta detik. Apa ya? 40 juta detik ini kita harus bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Detik ini, alhamdulillah saya dari sore dari pagi, mudah-mudahan catatan saya baik pada hari ini, karena semua urusan adalah terkait dengan undangan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada telepon saya bilang, saya cek, oh ya saya ada. Mau difasilitasi boleh yulet di auto TV kiku deh balik lah ya. Pasang gerek kan, kalau tidak ke terminal, yang penting ACC dulu. Ya, sopir saya tadi tidak masuk, santri saya yang bisa bawa mobil dia menghadap ke hafalannya. Saya cek istri saya, rupanya dia mau. Udah, saya gantian di depan. Ya sampai lagi selesai masalah. Karena kesempatan ini belum tentu terulang kedua kalinya, dan alangkah indahnya kalau saya mati dalam mengurus agama Allah. Bayangkan kalau mati dalam urusan lain. Nah itu kira-kira aja mas kalian. Wala tamutunna illa wa antum, janganlah kau mati. Berbahagialah para guru. Ya. Wala tahinu wala tahzanu, jangan engkau merasa rendah dan jangan kau bersedih. Wa antumul a'laun in kuntum, engkau yang terbaik. Tapi kadang juga kita karena tidak memahami agama, suka merasa rendah juga pekerjaannya. Ya kasih guru SD mak, jangan. Apa bedanya guru SD guru S2? Sama. Tidak ada S2 tanpa SD. Banggalah. Dia wanci profesor di Kongo, bukan dia pak guru SD. Ya kasih cedek begitu, jangan. Bangga dengan pekerjaan agama Allah. Tapi bersedihlah ketika melakukan keburukan. Alhamdulillah untuk proyek 3 miliar, alhamdulillah. Tapi sunnah setengah miliar itu perlu bersedih, ya enggak pak? Apa kau banggakan kau sunnah proyek? Apanya kau banggakan? Nah kau calon neraka itu. Jangan bergaul orang yang koruptor, apalagi soal menyuap. Jangan masuk di rumahnya, jangan minum tehnya, karena itu yang haram yang bisa merusak kita punya akidah. Sekarang, era sekarang ini, era pertarungan suap menyuap dalam ketauhidan. Kenapa kuat naga 9? Karena kepala kita sudah dibeli uang, sudah dibeli. Makanya Rasulullah mengatakan, yang menyogok dan disogok dua-duanya masuk neraka. Semua sudah dibeli. Masuk kerja, masuk pegawai, naik pangkat, semua dibayar dengan uang. Kasihan tokoh-tokoh moral, tidak bisa apa-apa karena budaya laknatullah ini berkembang. Dan bahkan kita bangga dengan sogok menyogok di sekalian. Silakan buka, saya punya YouTube banyak. Kemarin saya juga orasi di Mandala tentang hari Muharram. Kita harus teriak, syukuru kia adalah Tuhan Allah Ta'ala. Sudahlah. Dari kau tolong yang kedale, dari kau campur dia letak mati nih. Itu saya kuncinya. Kau campur tidak lele mati no. Kita punya rumah orang beriman bukan di dunia.
mun robolamu asar muku bukara dia kagak bola kau tebangi dia kagak hanya tempat sementara saja cetak anak dia itu mati dia kenapa kok mau bangun rumah kita bangun rumah di akhirat dari dunia ini bangun mudah-mudahan terseruntuh Nabi sorry mundur mudah-mudahan terseruntuh sorry mundur kita harus kerja keras di dalam menyampaikan atau semangat hijrah ini jamaah sekalian. Oleh sebab itu orang yang cinta dunia wadar hayati dunia desi segaga waktu ngurus agama karena urusan dunia niga walaupun inona pasti bicu akhiratna niga walaupun akhiratna pasti nabanci jala ilinona wabartagi fi mata kallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya lallungnya hiramu lallungnya tapi aja malu binomo supaya jangan tangan di bawah semangat Muharram ini saya akan coba akan bagi 3. Pertama adalah waktu kita gunakan untuk menuntut ilmu karena ilmu ini yang bisa menguatkan iman kita. Kapan menuntut ilmu? Sampai mati. Silanda di bapak guru jauh di matai mari kalinga jauh di mari kalinga bergaul orang-orang yang dekat kepada agama kepada Allah. Mudah-mudahan kita mati dengan ucapan terakhir asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Perkuat buat disiplin hidup dari kubur masa punya subuh mengaji kayolok si bawa betona minimal sejam 1 jam dia nak minta 1 jam cukup kasih makan rohani baru kasih makan fisik siap amalkan semangat Muharram siap 20% siap ya, Allahumma barik ya Allah turunkan berkah Ivan Riolo rohani napa Ivan revisi 1 jam mudah-mudahan terpancing mau 2 jam mudah-mudahan terpancing mau 3 jam karena tidak mungkin konsumsi rohani kita cuma 15 menit 1 minggu yaitu khutbah Jumat bagi laki-laki majelis taklim bagi perempuan 15 menit banding 100 jam lebih seimbang tak? Kecuali kita negara-negara yang keberpihakan sistem kepada Islam tidak ada masalah. Sekarang sudah luar biasa 3 hari yang lalu saya lihat berita engka kalolo anak muda mengor ambon moto nuno nasah merukalan nuno ambon gara-gara mengor coba lihat di TV itu ada ya mengor ambon dan nuno itu indona ada lagi yang baru-baru ini hanya mau jual rumah tidak mau dia bakar itu suami dia bundul sininya pembunuh bayaran yaitu istri muda baru dia bakar bersama anaknya di Jawa Barat ya supaya hilang jejak tentu Allah membuka ada saja tiap hari kejadian Riolo ini napa pasulah ke mata botak tempe nih aku ke nuno botak karena memang kalau kita melihat gejala yang ada paling kalau subuh itu adalah ceramah agama ya di sini tidak tembus TV One Makassar ya tembus enggak mungkin ya saya hampir tiap subuh kalau TV One jam 8 Bapak mulai diberi karton ada sedikit mungkin jam 8 itu tentang sinetron kematian ya ada tapi jam 10 mulai film India wah ibu-ibu baru berseri filmnya jadi dia kecanduan itu ibu-ibu itu
nalika junna menonton yolo televisi, begitu indahnya itu film. Isinya kemusyrikan yang begitu banyak. Dewa A, dewa B, dewa C, ini mana lagi baru desa dikirimkan ini di SCTV ini ada muatan-muatan Injil yang meluluhkan. Bahkan kemarin malam saya nonton ILC itu 45% otak akan terkuras ketika anak-anak terpengaruh oleh game. 45%. Baru konten yang pertama kalau game dibuka adalah nilai seksual yang ada. Memang untuk merusak. Sore saya mati sudah luar biasa, siaran-siaran membentak orang tua. Ya. Malam mulai itu akademi dangdut, ya akademi dangdut sudah mulai. Jadi memang yang tersep di kepala dalam melihat sesuatu kita kan butuh ini waktu iman, nambah iman amal. Ada nggak tertambah iman dan ilmu di dalamnya? Hanya keburukan kita nonton tiap tahun. Lewat kita 10 magolo. Nata jadi nambah kofina, tolena, sal cede bagi domengi taja pagolo subuh lewat. Inilah kejadian yang terjadi fenomena di tengah masyarakat. Ya, si udah itu tuh si untuk pada nafas domi atau capok, gitu. Ya. Memang tidak dilarang, tapi apa manfaatnya? Ujung-ujungnya bisa judi. Oke, berdoa mudah-mudahan negara selesai baik. Kita rubah semua sinetron di dalam cara-cara Rasulullah, kisah Nabi Isa, kisah Hijrah, kisah Imam Ali, kisah Umar bin Khattab. Sekarang sudahlah. Jadi kadang seperti proses ini karena sudah tidak ada lagi berita yang nyaman. Dulu masih ada tipuan. Terakhir dia sisa nonton berita YouTube yang terbaru. Nah, jadi bagaimana televisi ini Ustaz? Saya buang ini, saya bilang jangan jual buang ini. Kalau kau tidak mampu jual, ya. Inilah kira-kira gambaran. Sehingga saya kemarin rapat teman-teman di Makassar, saya menerima santri mulai dari kelas 1 SD yang mondok. Kenapa pertimbangan saya ini? Saya coba anak saya 1 minggu pulang dari pondok, silahkan nak mampi gara-gara ini. Apalagi yang kecil, mengaruh itu kena kata di handphone. Dia aku mau bicara gini, pada mau bicara ketawa banyak mengaruh. Dia lagi handphone. Nah kamu ya lagi rasul lagi jadi dia. Jadi saya kira teman ini perlu pikirkan. Kalau bisa bikin pondok pesantren mulai dari umur 7 tahun supaya jangan tersentuh. Tidak ada cara lain. Ini kalau mau hijrah, jangan bilang teman SD Ustaz, ada suku teman sudah kepalanya sudah game dan hal-hal buruk, belum tentu mau masuk pondok. Apalagi tamat sanawiyah ada. Jemaah insyaallah rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Jadi ilmu ini sangat penting dalam hijrah. Tentunya ilmu yang terkait dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Penikmatan rebat disengenya, penikmatan retepe, penikmatan retotoe loker Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang terjadi di Turki barangkali ya. Ilmu-ilmu sains teknologi di sana semakin tinggi karena didasari dengan ayat-ayat yang ada. Saya sudah sampaikan guru, teman-teman saya di UNM, para dosen, kalau kau mengajarkan kurikulum, sapari itu ayat disiplin ilmu. Karena tidak ada lagi ilmu yang tidak ada dalam Al-Quran dan hadis khataman Nabi ini. Cuma kita karena sekuler, seakan-akan kita mengajarkan, ya, kalau tidak ada mengikuti saya kurikulum. Saya dulu Pak suka-suka, biasa ajar fisika, biasa mengajar kimia. Saya dari pondok pesantren Asadia, saya pernah di Ali juga, tapi saya ambil teknik. Bapak guru fisika ada kan 30% ayah yang mesu baru keluar itu kurikulum. Saya tidak mau diatur itu kurikulum karena saya juga punya keyakinan bagaimana meningkatkan bahwa alam ini terjadi bukan begitu saja, tapi alam ini diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada penelitian terakhir misalnya dalam sholat itu kenapa dianjurkan berjamaah? Karena kalau berdempetan ini bahu dengan bahu,
Manusia ini kan ada ion positif dan negatif. Ketika dia lemah, mungkin banyak bekerja hari ini, lemah fisik karena otak berpikir, fisik bekerja berkeringat atau bekerja, dia lemah masuk banyak asar mengharibi. Ada juga kebetulan yang lagi banyak istirahat karena sudah bekerja kemarin. Ketika bersentuhan lengan antara sebelah dan sebelah, yang positif ini tidak bagus juga kalau dia over, dia sambung ke negatif sehingga terjadi keseimbangan ion dalam tubuhnya. Ketika dia bersambung ini, maka dia sehat. Yang lemah akan sehat kembali dan kuat. Dia bersul ke masjid sama-sama kuat. Ini penelitian terakhir tentang sholat berjamaah dan berdempetan lengan dengan lengan. Ada lagi satu, nanti kalau teman-teman dari Asadia kalau mau minta tulisan itu, penelitian bahwa Al-Quran itu syifa. Ketika dia mengaji, ya, saya qulus subha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihimul ladzi, itu masuk ke telinga. Telinga masuk jadi suara Quran ini, mujizat ini masuk telinga, telinga masuk ke tubuh. Tubuh ini bisa mematikan kanker yang ada di dalam tubuh manusia. Kanker saja dimatikan, apalagi diabetes nih, ya. Kanker dimatikan dengan suara Al-Quran. Ini penelitian dari Boston, penelitian dari Amerika, dan penelitian dari Jerman. Bahkan survei membuktikan dengan Al-Quran. Bahkan baca Bismillah dengan tidak ada getaran-getaran yang ada dalam. Berarti kemungkinan besar Yeromega Rasana dulu jarang mengaji, kira-kira. Jadi kalau kisah ngaji Pak, nggak usah ke dokter, dulu campur aja cede itulah saya. Tapi jangan mengaji karena mau sehat, mengajilah karena perintah Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi ini 2 bulan terakhir pada reke mano kan mereka, lo kok mengaji? Nggak usah ke dokter, di belakang Al-Quran adalah syifa. Tuhan yang ngomong ini, ya. Nah, ini kira-kira gambaran tentang bagaimana Al-Quran. Tapi saya juga paham bahwa akhir zaman itu Quran tinggal tulisan, masjid besar tapi tidak ada isinya. Mudah-mudahan keluarga besar Asadia, keluarga besar At-Tabangi, mari dalam semangat hijrah ini kembali kita ke rumah. Adakah satu perubahan-perubahan khususnya dalam menuntut ilmu? Jadi bukan menuntut ilmu harus formal, ada ijazah, tidak. Ma baca ki termasuk matuntut padisen. Bahkan 80% tokoh dunia sebenarnya itu lahir daripada bukan akademis, tapi dia belajar tersendiri ke Syria, ke Irak, los magur tafsir lokasi ke Mesir. Dia keliling menuntut ilmu. Ya, karena kalau kita menuntut ilmu misalnya dalam satu perguruan tinggi, kadang ada ilmu kita suka, ada yang tidak suka. Ada yang suka mati-mati, tidak suka bahasa Inggris. Ada yang suka fikih, tidak suka mungkin hadis. Ada yang suka hadis, tidak suka filsafat. Tapi kalau otodidak, dia ahli di bidang itu. Jadi tentang ilmu. Jamaah syarah rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Milik kita di akhirat cuma 3, ilmu yang bermanfaat, anak soleh, dan amal jariah. Kalau saya bandingkan 3 ini, memang ilmu yang tertinggi. Kata Imam Malik, mana lebih mulia ilmu dengan harta? Imam Ali mengatakan ilmu menjaga kita, harta kita yang jaga. Datang lagi satu, ya Imam, mana lebih mulia? Ilmu banyak kawan, harta banyak musuh. Datang lagi, mana lebih mulia Imam Ali? Ilmu bisa mendekatkan diri kepada Allah, sedangkan harta bisa menjauhkan kita kepada Allah. Tapi alangkah indahnya kalau harta itu dimanfaatkan untuk berkorban di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita hitung-hitungan jamaah sekalian, 3 milik ini, anak terbatas waktunya lahir, hidup, dan amal jari misalnya kita sumbang wakaf satu tempat, kita sumbang pembangunan masjid atau pembangunan sekolah, suatu saat jadi gudang yang kita sumbang, kan terputus amal jari. Tapi ilmu 200 santri kita ajar, dia tumbuh sampai dewasa berkeluarga, angka siapona,
menanda pahala-pahala jamaah sekalian. Jangan dipandang kecil ilmu. Semua alumni Asadiyah sekarang yang kurang lebih 70.000 yang mengajarkan ilmunya pasti guru tasawuf, termasuk mengalir yang besar, karena dialah awal dalam membuka ilmu penyebaran Islam yang ada di Karawang. Itu namanya gadina panggil saja. Tapi luar biasa. Bisa ditangkap barangkali Bu? Bisa dipaham baik. Jadi ilmu yang pertama yang saya sampaikan, semua insya Allah kita akan dimuliakan oleh Allah, dan jelas tentang dalilnya, yaitu ditingkatkan derajatnya orang ilmu berpengetahuan. Tapi perbaiki niat. Kalau orang dulu memang niatnya masih lebih bagus, karena menuntut ilmu itu mendekatkan diri kepada Allah, untuk menyiapkan tanpa pamrih dipanggil atau tidak. Tapi sekarang telah berubah karena kapital. Dia mau menuntut ilmu karena ijazah dan mau cari kerja. Inilah niat yang merusak, sehingga keberkahan tidak jatuh dari langit karena salah niat masa papa disegel. Yang kedua adalah, ya tadi kalau kita potong 24 jam, makan minum tidur 8 jam, kata 16, kata kalau bagi 3. Yang kedua adalah dakwah. Saya kira kalau guru over dakwanya karena jam belajarnya banyak sekali. Mungkin tidak bisa dakwah di lapangan, tapi mendakwai anak terbentuk 6 tahun sangat super luar biasa. Dalam surat Taubah, sebagian bertarung di lapangan dalam melawan orang kafir, sebagian tinggal di kampung untuk mengajarkan Islam. Kita harus dakwah. Siapa yang harus dakwah? Semua yang mengaku pengikut Muhammad wajib untuk dakwah. Balighu anni walau ayat. Kalau tidak mampu di mimbar, ada anak istri, pasti kita bicara. Usahakan bicara ada muatan dakwah di dalamnya. Ya saya kan bukan jurusan saya Ustaz. Iya. Memangnya kita diciptakan oleh Allah ada jurusan, sama diciptakan. Kau tidak diciptakan kecuali mengabdi kepada Aku. Ya. Jadi harus dakwah. Polisi, tentara, kepala desa. Saya kira ceramah itu sudah dakwah. Selama muatan itu memuatan adalah membesarkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali ceramah membesarkan dirinya, hanya program dunia saja yang dibahas, tidak memikirkan tentang bagaimana keselamatan masyarakat di akhirat. Ya bagus juga, tapi dia adalah itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Doa orang beriman itu. Al-Baqarah ya 201. Bagus. Kajian agamanya bagus. Sedangkan ayat 200 apa? Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min halak. Lino misini lo doga ibu. Jama-jama aku kasih lo di bangkrut, lo isi totoku, dewanya listrikku. Lino me. Maga nak kasih utama rumah sakit gija degaga BPJS ku. Yang pokok kita doa adalah di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau memang dunia saya harus hancur, Tuhan saya pilih kehancuran itu. Yang penting saya bisa berjumpa dengan Engkau. Apa gunanya prestasi di dunia manakala Engkau murka kepada Aku? Itu bahasa orang beriman. Silinomi. Tadi dakwah. Mari mudah-mudahan hijrah ini kita coba-coba kembali merenung apakah langkah ini sudah benar. Yang ketiga, ada 3 hal yang saya sampaikan dalam hijrah ini adalah ekonomi. Sebagai muslim sejati, sebagai pengikut Muhammad, wajib juga hukumnya untuk ekonomi supaya tangan di atas, jangan di bawah. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Atau ya ayyuhalladzina amanu wahai beriman, anfiqu mimma razaqnakum min qabl. Berinfak engkau wahai orang beriman. Ayatiya yaumul la bai'un fihi wala hullatu wala syafa'ah. Wal kafiruna hum muzzalimun. Sehingga tidak ada lagi nilainya. Aku lo masumba kumate no sorimur dia enggak gunana. Selama hidup menyumbanglah.
harus tangan di atas, makanya kita harus berusaha. Rasulullah adalah pedagang yang ulung. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Jangan coba-coba main dengan riba. Kasih 100 kembali lebih. Boleh kalau dagang atau belikan barang boleh. Tapi jangan coba-coba meminjam kawannya kembali lebih. Itu namanya riba. Jemaah Islam rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Kelemahan umat Islam lemah ekonomi karena tidak mempunyai visi dagang. Nah, kesempatan ini saya akan kupas. Di dalam perdagangan, Nabi itu lebih banyak dagangnya dari dakwanya. 25 tahun. Dakwah 23. Tapi hampir semua harta Rasulullah serahkan ke Baitul Mal. Kufar dulu di kanan remaja mau puasa si bawa ini. Abu Bakar mau coba. Saya Rasul, ambil hartaku, jangan kau bakar. Jangan simpan untuk anak-anakmu sepertiga saja. Sedangkan masyarakat umum cukup 2,5 per. Berarti kau 4 juta gaji, siapa yang masuk? Sirah bisa kasih. Ya, 4 juta sudah masuk hitungan nasab. Tapi kita lebih juta deh Pak. Tapi udah bebas pesu nih. Ya, kalau emas berapa itu? Ada mengatakan 89 gram ya, ada juga 80 gram. Karena itu 80 gram, sengaja beli lawak itu proses gerang supaya tidak kena ini. Nah tukar itu proses lah. Tanda itu tuh kedik ya. Pengalatan lah kedik. Oke. Jadi itu satu. Ekonomi saya coba bagi 3. Saya sampaikan. Insya Allah kalau para ustaz kita, pedagang, pengusaha, industri semua, ya bisa mengelola alam dengan kekuatan iman, kekuatan ilmu, kekuatan akal. Insya Allah kita tidak akan menjadi penonton di kampung kita. Sekarang kita diramal akan menjadi penonton di kampung kita karena kita tidak mempunyai sumber daya bersaing yang tinggi dan punya prinsip memang yang salah. Ya. Islam itu adalah khalifatun fil ardh. Dia owner, bukan karyawan. Jadi jangan bercita-cita karyawan. Kalau kita karyawan sementara, tapi bercita-cita owner. Tapi bukan owner mau dikenal, owner supaya memperlihatkan kepada orang kafir bahwa saya bisa berusaha. Pertama adalah jasa. Ya, saya jelaskan ini karena kebetulan juga saya sebagai mubalik, saya juga punya perumahan, bukan promosi ya. Termasuk Pak Riyadi Hamdan ambil rumah di tempat saya, perumahan khusus muslim, bisa lihat gitu. Saya tak tahu karena saya 6 tahun tidak pernah juga kerja ekonomi, tapi ada saja, ada jalannya. Bisa bikin rumah 100 unit, 200 unit. Riolo jarang urus dakwah, nopo pengen ditulis ada top. Ya rezeki maya syau bigori, tapi tidak ada nilainya uang kecuali dipakai di jalan Allah. Alhamdulillah di tempat saya juga sudah ada 3 pondok. Putra, putri, baru setahun sudah ada lebih 100. Ada perguruan tinggi dan saya kerja sama Turki. Ya, ya. Kapan-kapan ibu-ibu boleh study di sana. Nah, kalau kita tidak mempunyai modal, kita main di jasa. Jasa ini mabelu iki engke sarong kolwale kira-kira ku balu 10 dos engke nu disaro 30. Kira-kira begitulah. Jangan jasanya bercita-cita naik dari jasa ke dagang. Perbaiki tentang manajemen ekonomi dan manajemen keuangan. Karena Allah juga tidak suka orang boros. Orang boros itu berkawan dengan iblis, akhwanus syaitan. Pedemega dihina pokoknya biko jangan apa capu ya. Dia datang aku terawih di kumulana. Sedangkan Rasulullah SAW justru tidak tenang tidurnya kalau masih ada uang di bawah bantalnya. Akhirnya dia disedekahkan dulu baru dia tidur. Kasih janda-janda apa semuanya. Yang kedua, tapi jangan bercita-cita jasa sampai mati. Kira-kira 6 bulan kemudian begitu banyak kawan-kawan kita relasi,
saya akan cari di mana distributornya ini. Engkau tahu nasarona taro, lo kami nalingi ke distributornya mungkin di Makassar, sehingga dulu untuk 30.000 per hari, mendre sih mungkin 300 sepupa alena na modal lagi. Berarti sudah dari jasa naik ke dagang. 6 bulan kemudian atau setahun saya akan produksi ini, karena sudah banyak kawan waktu jasa Mabalubai, kira-kira sudah ada 100 orang, dagang sudah ada 1.000 orang. Begitu produksi sudah dia bisa mempekerjakan orang dengan misalnya mineral At-Tabangeh diproduksi Ustaz Hamdan misalnya. Itu harus cita-cita. Iya. Contoh kalau air, saya kira seluruh produk yang ada. Saya 2 minggu lalu sudah launching di perumahan saya sudah buka supermarket. Namanya Nusamar. Saya buka lahan depan, pekerjakan orang, pembina-pembina pondok, forma pakawal, lalu belu bakso. Ya, buka bakso. Berujung nanti saya akan bikin peternakan, karena ada jurusan peternakan yang alih. Ada pertanian, ada perdagangan. Dia memang jurusan lah. Kalau lemah saya kira nanti bikin sapi, akhirnya sapi itu dipotong untuk jual bakso. Nah, ada yang untuk makannya adalah rumput gajah, kasih anak pertanian. Ya, ada santri saya pertanian, tapi nanti selesai hafalannya, karena khawatir tidak selesai hafalannya. Jadi habis dia jago pertanian, bukan teori pertanian, memang dia dagang, dia ikut dagang di depan. Nah, ini kira-kira gambaran yang saya ingin sampaikan kepada jamaah sekalian. Nah, jadi toko yang saya buka itu, saya hitung kalau saya suntik 1,5 miliar, paling tinggi keuntungan 20 juta. Bukan di situ target saya. Target saya mau produksi Pepsodent yang ada, Pepsodent Muslim. Dan saya akan ajak seluruh kawan-kawan bikin sabun Muslim, bikin tusuk gigi, bikin tapal meja, bikin. Tapi kita bikin dulu perdagangan, agar supaya, karena sekalipun kita nanti bersaing dari segi produk, minimal kita sampaikan bahwa produk ini mengeluarkan zakat. Tapi kalau kita hanya konsumsi, naudzubillah, kita akan kalah. Mapa mula sejadah itu songkok kabari mana mebui. Barangkali juga ini salah satu hijrah yang saya ingin sampaikan. Begitu kuat ekonomi, tidak usah lagi bikin proposal, tidak usah minta bantuan kepada pemerintah. Kita bantu pemerintah kedudukan. Kita mohon kepada Allah, ya Allah turut berikanlah ilmu, rezekimu. Saya akan menyumbangkan pikiran-pikiran yang kuberikan kepada aku. Dan juga kalau kami akan meminta kepada orang, saya hanya minta kepada Allah, ya Allah. Begitulah cara membangun. Kalau sudah jalan, supermarketnya aku deh hanya saat Allah. Pak Matiamu sih boleh, dengar. Hanya saat Allah darurat tidak apa-apa. Tapi saya sampaikan ini. Pepsodent yang saya produksi nanti bukan kelasnya Indonesia sebagai cabang, karena saya juga ada cabang luar negeri. Saya akan kirim ke luar negeri, bahwa kami juga bisa memproduksi barang. Kita bersaing dengan Cina dengan kekuatan, apalagi kita punya sumber daya alam yang kuat. Kalau misalnya teman-teman kita nanti misalnya saya produksi sapi, begitu untuk membuat mesin di dalam menggiling tentang nyok-nyang itu, saya suruh buka jurusan mesin dan jurusan elektro. Anak rekomendasi yulai, karena teknologi ini kirim di BLK, biayai ke Jawa untuk menuntut tentang ilmu ini, kembali untuk membangun misalnya kampung kita, desa kita. Akhirnya kita bisa seluruh kebutuhan yang ada di supermarket adalah produksi pondok pesantren At-Tabangeh. Bisa nggak? Yakin nggak? Saya ibu pernah yakin ini. Dan lo akan macam ke Ustaz, dia nggak mau dalanta. Bukan masalah itu. Yakinkan dulu tentang kebesaran Allah Subhanahu. Idza qada amran fa inna ma yaqul lahu kun fayakun. Kalau jemaah sekalian, para pembina santri ingin mengembangkan Islam, katakanlah di desa ini, mungkin Allah kirim juga rezeki sesuai kebutuhannya. Tapi kalau mengembangkan Islam, misalnya sekeboteng wajo, Allah kirim mungkin lebih besar. Tapi kalau mengembangkan senasional, Allah kirim jauh lebih besar. Tergantung cita-cita. Mari kau bercita-cita, kita itu kan akan lagi hukum deh, nggak cantumkan saja. Jangan bilang deh kabar kasih ya deh, kita kasih kemampuan aku deh, ulek kabar. Allah mengikuti persengan kampanye. Inilah yang melemahkan kita. Kita harus optimis jemaah sekalian. Saya juga dari kampung.
besar di Kampiri, tapi saya bisa memimpin internasional. Saya baru pulang dari Turki mewakili Indonesia dalam konferensi 40 negara, dan saya bagian yang ditunjuk untuk di Indonesia mewakili tentang nilai-nilai dakwah dan pengembangan kopi. Rupanya kopi yang terbaik di dunia adalah di Tato. Ini semua kita bisa sinergikan jamaah sekalian. Saya kembali lagi, adanya kekuatan ilmu menguatkan dakwah. Bagaimana kita bisa dakwah kalau kurang pengetahuan Al-Quran? Adanya pengetahuan ilmu dan dakwah menguntungkan ekonomi. Nah, rekomen dakwah ki, pandai ki, produksi minyak gosok, laku minyak gosok, tidak usah dijual kemana-mana marketing. Apalagi sekarang sudah online, perdagangan sudah online, mainkan teknologi. Bukan lagi zaman pergi membesarkan, bikin toko, bukan. Zaman adalah online dan kurir. Adanya kekuatan ekonomi, atau beli oto, atau beli motor, karena kita mau dakwah. Ini 3 kekuatan tidak boleh pisah. Di mana ada pondok, di situ ada kekuatan ekonomi dalamnya. Untuk sementara secara pribadi, dan untuk sementara mungkin kita bisa bikin supermarket, bukan supermarketnya, tapi memancing ibu-ibu bisa melakukan manuver. Ibu kok onde-onde, putu pese, sekarang sudah di Makassar sudah mulai apa? Bikin untuk mematikan KFC, makanan McDonald ini yang dicampuri dengan nilai-nilai yang tidak halal di dalamnya. Kita harus bertarung mengambilkan kue-kue tradisional. Cuma mengherankan juga saya, kok tempat-tempat McDonald itu diisi orang pakai jilbab, pakai kopiah, ya Allah. Bikin sebagai perimbangan untuk persaingan yang positif tentang agama Allah. Nah, oleh sebab itu kembali lagi bahwa integritas langkah menuju penyempurnaan. Tentunya konsep yang saya berikan ini tidak cukup dengan ceramah, tapi tentunya mari. Mungkin ibu pikir bagaimana permodalan? Kita bikin BMT, saya juga bikin BMT, yaitu mengumpul uang masyarakat dan diperdayakan untuk masyarakat kembali. Yang penting diperbaiki dulu iman dan ilmu dengan dakwah, karena banyak juga kalau kita belum standby ilmu, belum standby iman, karena kita kumpul kawannya orang ini betul balance, akhirnya merusak kita punya kepribadian, karena kita tidak bisa melakukan nilai-nilai kejujuran. Allah tidak merubah nasib satu kaum kalau bukan kita sendiri yang merubahnya. Jangan suka mengandalkan ayat-ayat yang kauniyah seakan-akan bahwa wajar hukum Islam miskin. Bukan, mungkin kita dalam posisi tidak paham dan malas. Ada satu dalil yang mendorong kita untuk jadi agresif. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada sifat kemalasan, ya, al-kasal. Nah, oleh sebab itu tuntutlah duniamu seakan-akan kau hidup selama-lamanya, dan tuntutlah akhiratmu seakan-akan hidup besok. Pencerahan yang saya sampaikan pada hari ini saya kira sangat penting, khususnya dalam sudut ekonomi. Karena kapan kita lemah ekonomi, sekalipun kuat nilai dakwah, kadang kita menjual agama untuk kepentingan sesaat. Saya heran itu para ulama-ulama jadi tim sukses. Ya Allah, tim sukses DPR, tim sukses bupati. Janganlah. Tuhan Rika kok, jaga kau punya harga diri. Ya, kalau mereka butuh dia najokkan kau terus. Milo tangga aja tuh sih si macoce mundrina urina bupati agak wajah, jangan kita kerja sama yang baik. Situ dah nggak ya. Apa penyebabnya ya? Aku tidak seimbang antara kebutuhan anak-anak kita yang sekolah dengan pendapatan yang ada. Jangan kita cuma hidup di khutbah Jumat dan ngajar-ngajar. Mari kita produsen seperti yang dibangun Rasulullah. Bagaimana Umar bin Khattab, bagaimana Abdurrahman bin Auf, bagaimana Abu Bakar As-Siddiq. Lumpuh ekonomi Yahudi karena manuver-manuver yang dilakukan dengan nilai-nilai kejujuran yang ada. Mari kita baca sejarah-sejarah mereka, sehingga umat Islam yula wala yula alaih. Mudah-mudahan kalau ini kita lakukan, karyawan-karyawan nanti adalah orang Cina semua karyawan kita. Ya, sekarang kita karyawan di mana-mana. Memang orang Bugis yang jaga itu toko. Memang direkturnya orang Bugis, direkturnya orang Makassar, tapi owner daripada persoalan itu adalah mereka, karena memang mereka mempunyai cita-cita. Dan salah satu cita-cita orang Cina itu makin tinggi kesuksesan di dunia adalah makin tinggi juga nilainya di akhirat. Makanya kematian adalah mutu lawanna. Nah, kita juga oleh sebab itu ketika kita bergerak ekonomi jangan disimpan di dada, simpan di tangan. Dia transaksi. Karena kapan masuk di dada kita bisa posisi salam. Sibuk ngurus sudah karena lalu belok ke guru si bapak ceramah. Ada juga begitu. Ya ada juga. Jadi ada keseimbangan.
ilmu menguatkan dakwah, dakwah menguatkan ekonomi, ekonomi menguatkan dakwah. Ketika ini yang kita amalkan bersama, mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan spesialis. Engkau betul tahu kasih dia itu disedangkan tapi ya lain pamas Allah taala marilah lagi pahamna si bapak di sini tolong dulu tangga. Engkau tahu memang jago dalam dakwah, bisa mempengaruhi orang, kita dorong mereka. Engkau tahu lemah di dakwah, lemah di sana tapi makasih dalek nah alina si mas sumbang lo kata bandete lo kagak. Jadi kita saling membantu bahu membahu. Tidak boleh ada mengangkat diri bahwa ini lebih mulia dibanding yang lain. Sifat lebih ki, sifat tengah ki, dan saling menghargai. Begitulah yang dibangun oleh ulama-ulama dahulu. Saya akan tutup. Ada salah satu cerita di mana di Andalusia kalau tidak salah. Kehancuran Spanyol waktu itu. Ketika dia dagang, ketika mulai 3 kokoh, begitu banyak pembeli di toko A dia tutup. Agak sebanan tutup supaya mereka tahu mengali loket di toko B. Dia tidak mulai banyak dibanding saudaranya. Nah, ketika sudah mulai berubah, sudah mulai saling mencelah bahwa produksi sial lebih mahal, begitu sudah mulai pribadi menguntungkan diri sendiri, tidak pedulikan dengan saudara yang lain, disitulah awal kehancurannya Spanyol itu, karena sudah mulai hilang daripada roh-roh keagamaan. Sekali lagi, terima kasih atas undangan yang diberikan kepada kami. Inilah 3 poin ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan bisa ditangkap. Bikin supermarket cepat, ibu butuh pesek, kamu gak butuh pesek, itu butuh pesek ya. Saya suka dulu itu bikin kue-kue tradisional. Kalau perlu ekspor keluar, bikin jaringan, kontak saya punya staff, saya punya manajer ada. Apa di sini kelebihan di sini? Saya kira kita punya daerah punya kelebihan masing-masing. Palopo terkenal dengan cengkedang kopi, mungkin Sengkan terkenal di Pasabiena atau Bencambang atau Gabus. Pare terkenal apa kelautan, Sidrap kerjapan di besi, Pangkep terkenal dengan ikan bolu saudara, semua ada kelebihan kita bangun karena kita tidak bersatu. Orang Cina datang menanam modal kepada kita, pedagang-pedagang Cina bisa apa karena dia sudah tanam di luar. Tapi ketika kita mulai produksi kerjasama, kita tolak semua nilai-nilai luar, kita tidak kompetisi dengan sehat sebagai warga pribumi. Ini yang diterapkan Jepang sehingga sulit untuk dijajah kembali. Cuma saya Jepang minis religius. Nah sekali lagi saya ingin sampaikan kepada jemaah sekalian bahwa 3 poin ini yang saya sudah kaji 30 tahun yang lalu jamaah sekalian. Waktu ke kuliah, kira jamaah ya udah saya kembali. Saya harus properti karena saya lihat ini bisnis yang bagus. Mudah-mudahan saya bisa pondok. Mudah-mudahan saya bisa pondok saya pekerjakan. Mudah-mudahan saya bisa membangun organisasi. Dan di Kakas juga saya sudah buka 17 profesi dengan modal kantong yang telah diberikan oleh Allah tanpa pernah minta-minta kepada siapa dalam mengembangkan karena agama Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak cita-cita kandas karena ekonomi, begitu banyak rencana kita gagal karena ekonomi. Bukan itu karena takdir, kita salah paham atau kita malu atau kita tidak mau bekerja ke bawah. Kita harus jasa. Kalau sarjana mau menjual pisang goreng mau nggak? Sarjana mau beli pisang gara, dia loh masih iri. Ya dianggap padahal penjual pisang goreng yang bisa bikin cabang dirubah menjadi pisang nugget, dirubah menjadi kerupuk, bisa kalah gaji profesor sertifikasi yang ada kalau bikin cabang. Makanya kita bikin jaringan. Saya sebagai ketua alumni Asadia, sebagai pimpinan ormas Islam, saya banyak potensi. Mari sesama muslim kita kerjasama yang baik, jangan kita malu-malu, supaya kita mudah-mudahan kita bersama pemerintah, kekuatan-kekuatan yang ada, sehingga tidak ada lagi satu tempat yang ditangkap oleh KPK karena kebocoran-kebocoran. Sekarang banyak orang mau korupsi cuma tempat yang tidak ada. Begitu lemahnya ini agama Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu mudah-mudahan ahli surga semua sebelah kiri saya, bapak-bapak ahli surga semua, kita saling bahu membahu. Izinkan lagi saya ada 2-3 menit ini. Izinkan. Sebagai pengalaman spiritual, kita pasti banyak masalah. Dari kolka masalah kena kita. Apakah itu masalah yang tidak menguntungkan kita? Apakah kita difitnah, digibah, atau kayak kasiri, atau diambil hak, disalimi? Bagaimana jawabannya? Pada cengin apa saya? Pada cengin, pendri makasih, baru belajar mengambil hikmah. Hikmah yang pertama yang kita harus tangkap, tidak mungkin orang ini mengejek saya kalau bukan izin Allah. Itu dulu. Kasih lalu pengalaman kasih kasih kak papa senat gur tariola walu ini yang ngari senat apa gur Yunus atau gur Daud
nerekonanu kombo tawe kus makome mako aja mau baca makome mako. Tapi nerekone makome mah aja tuh mau cek di mako. Saya tidak tahu siapa ini. Gurta Yunus atau Gurta Daud. Jadi itu satu tadi tangkap bahwa tidak mungkin ini kalau bukan izin Allah. Kedua adalah pasti kelono Allah Ta'ala. Mungkin selama ini tidak ada yang berani tegur. Mungkin saya dapat hidayah karena orang ini. Ya kira-kira begitu. Jadi dia dari otak. Karena kalau otak naik kurang ngajarin. Pasti saya balas. Saya akan balas Anda. Pasti si Sarah sih desi ada. Nulah kita akan bermusuhan sepanjang masa yang kita dilarang selama 3 hari. Ambil hikmah. Ada kira-kira lofong Allah Ta'ala. Apa saja terjadi. Akhirnya kalau mengambil hikmah dari tegang menjadi stabil. Akhirnya kebencian di kepala berhilang karena mengambil hikmah. Rabbi habli hukman wal hikmi bisolihin wajali milisona sedikit. Itu baca doa. Majaku tokoh agama masih salah-salah, apalagi kecil-kecil hati aja penriolo supaya setan tidak bekerja. Karena kamu tidak naik, jantung bisa goyang kalau orang marah. Setelah mengambil hikmah, maka dia stabil. Apakah selesai? Tidak. Turun sedikit. Bersyukur. Tadi tegang, lama-lama stabil, lama-lama jauh. Terima kasih saudara-saudara karena tadi kamu pegang pada cing. Jadi naik, stabil, ketawa. Insya Allah. Inilah konsep. Dia nak kata macam itu mati. Ya, ambil saya konsep. Apa saja masalah? Masalah sekolah, masalah keluarga, apa saja. Kita kan pasti ada masalah tiap hari, ada nggak? Dan masalah kita pasti beda. Nah, kalau ada masalah. Yang kedua, kita bikin masalah. Tentunya tadi kalau kita mau bikin konsep tadi 3, belajar dakwah dengan ekonomi, pasti mega masalah. Ancaman kah, kerugian kah? Pakai itu konsep. Naik, hikmah, syukur. Naik, hikmah, syukur. Nah, salah satu doa yang diajarkan oleh Allah Rasulullah SAW yaitu doa, ya, yaitu banyak bersikir kepada Allah Subhanahu. Ya, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina was sadada. Ya Allah, berikanlah ketakwaan wal ghina dan berikanlah kekayaan. Tapi kaya di sini bukan kaya seperti Qarun, tapi kaya yang menyumbangkan ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekira itulah barangkali jamaah sekalian. Yang ingin mencatat handphone saya silakan 0813 420 86 860. Silakan. Saya ulangi 0813 420 86 860. Maksud saya, siapa tahu ada yang ingin melanjutkan konsep ini karena ceramah ini supaya tidak terbangangi, kita masih bisa ketemu. Saya just sampaikan aja Pak Bupati, Pak Pran, ya. Dan kita bikin jaringan, mudah-mudahan ada perubahan nasib di antara kita. Bukan nasib berarti berkembang ekonomi, tapi si manyamang ipa penendingnya, pede mega di pede manyamangi, pede matan pede manyamangi. Karena kalau tidak dibeli konsep ini, nama mega di nama matan di senge pede maksud sebab penendingnya. Kenapa? Ada yang salah di dalam kehidupan ini. Kita terus serahkan dalam dunia bukan tempatnya, dan kita minder juga bukan tempatnya. Kita boleh bangga kayak yang dibanggakan oleh Allah, dan kita boleh sedih yang disedihkan oleh Allah. Mari kita doa agar tempat ini mendapat berkah, keturunan nasab daripada ilmu dan guru tasada akan kita teruskan sampai kiamat, dan warga Kabangnya kita semakin sejuk di dalam membangun, dalam melawan musuh-musuh Allah, yaitu iblis laknatullah yang senantiasa menggoda kita jauh kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama kita tuh mati, dan insya Allah kita meninggal dunia kita menjadi kenangan dan didoakan oleh generasi-generasi yang akan datang. Bukan kita meninggal dunia 3 hari tidak ada yang ingat, karena cara berpikir kita hanya memikirkan diri dan tidak pernah memikirkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, turunkanlah berkahmu di kampung ini ya Allah. Turunkanlah rahmatmu kepada guru-guru yang mengajar di kampung ini ya Allah. Berikanlah kekuatan iman dan akhlak kepada santri-santri kami yang telah ingin mendekatkan diri kepada-Mu ya Allah. Rubahlah cara berpikir kami manakala pikiran kami itu salah ya Allah, dan gantilah pikiran yang baru manakala pikiran itu mendekatkan diri kepada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jangan Kau izinkan kami berpikir selain membesarkan agama-Mu ya Allah. Jangan Kau izinkan merasakan sesuatu kebaikan selain merasakan tentang agama-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim,
Kami mempunyai rencana-rencana yang bagus. Jadi kalau rencana itu adalah dorongan dari firman ya Allah, dorongan dari hadis ya Allah, kami tidak perlu kendor dalam kehidupan ini ya Allah. Kami tidak perlu takut dalam persaingan orang kafir ya Allah. Yang kami khawatir tentang hidayah ya Allah. Turunkanlah hidayahmu kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jadi kalau kami yakin bahwa ajaran yang paling tinggi di antara seluruh jalan yang ada ya Allah. Bimbinglah kami dalam mengawalnya ya Allah. Bimbinglah kami dalam mengamalkannya ya Allah. Bimbinglah kami dalam mengamal dan menegakkannya ya Allah. Pertemukanlah kami kepada hamba-hambamu yang ikhlas dan ridha dan Engkau sayangi ya Allah. Pertemukanlah kami kepada hamba-hambamu yang Kau ridhai ya Allah. Jadi kalau kami berjamaah dengan mereka sehingga agamamu akan kuat ya Allah. Jangan Kau singkang kami berkawang orang-orang yang senantiasa lemah dalam agamamu ya Allah, menghina agamamu ya Allah, tidak takut, tidak yakin dengan syariatmu ya Allah. Ya Allah, kami adalah hamba yang lemah. Kami hanya mampu berdoa kepadamu agar memberikan petunjuk untuk mempertemukan kami ya Allah. Terimalah doa kami ya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyin rasulullah walhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.